sebagai seorang pendiskusi. Nah, setelah itu kemudian kita berangsur membuka platform sendiri, memiliki kanal YouTube sendiri, dan akhirnya kita mulailah belajar. Apa yang kita pelajari langsung kita edukasi kembali, apa yang kita pelajari kita kaji langsung, dan tidak jarang juga argumen kita di awal kadang kita revisi kembali. Seperti dulu mungkin saya bisa berkata bahwa Allah bisa menjadi apapun kalau Allah berkehendak. Tapi saya tidak akan gunakan itu lagi karena itu penistaan kepada Allah, merendahkan Allah. Karena Allah sudah menetapkan sifatnya dan sudah mengajarkan kepada kita sifatnya. Lalu tiba-tiba saya katakan Allah bisa jadi apapun asal dia berkehendak. Ini seolah-olah merendahkan Allah, dan na'udzubillah saya berlindung dan meminta ampun kepada Allah atas apa yang pernah saya narasikan. Maka kemudian muncullah istilah yang tepat bagi kita, yaitu apologet Islam. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyebutkan diri kita sebagai ustazah ulama, karena memang kita bukan ulama, bukan sebagai ustazah atau sebagai ustadz, tapi kita adalah apologet. By the way, asal teman-teman tahu, bagi mereka yang mungkin pernah mengenyam bangku kuliah, harus dipahami bahasa-bahasa ilmiah yang ada di dunia ini banyak menggunakan bahasa Yunani. Itu dulu. Artinya kalau ada orang Kristen yang mengatakan apologet itu milik orang Kristen, itu salah kaprah. Beda ya. Kalau kata Allah, tidak ada kata yang memuat satupun kata Allah melainkan hanya di Al-Quran. Walaupun ada narasi yang mengatakan orang sebelum Nabi Muhammad sudah ada kata Allah, benar. Tetapi tidak ada yang menyalahpahaminya. Salah kaprah menjadikannya generic name. Kalau ada, tolong tunjukkan data secara ilmiah. Dan tidak ada satupun berhala bernama Allah. Bahkan makhluk tidak ada yang bernama Allah. Itu adalah bentuk Allah menjaga namanya dari kehinaan yang dibuat oleh umat non-muslim. Nah, bahkan ketika mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah, mereka tidak diizinkan melafazkannya secara benar sesuai dengan kata Allah yang ditafkimkan membacanya. Tapi kembali mereka mengatakan Allah, di mana dalam bahasa Ibrani sendiri Allah artinya sumpah serapah. Ya, dalam bahasa Ibrani alef lamet hei itu dibaca Allah artinya sumpah serapah. Masya Allah, apakah ini kebetulan? Mustahil ini kebetulan. Melainkan Allah sudah menjanjikan bahwa orang kafir itu hukuman di dunia, mereka adalah kehinaan di dunia dan di akhirat. Secara tidak sadar atau sadar, mereka menista Tuhan mereka hampir setiap kali ketika mereka menyebut Allahku Yesus, sumpah serapahku Yesus, Allahku Bapa Yahweh, sumpah serapahku Bapa Yahweh, menggunakan kaidah bahasa Ibrani. Na'udzubillah min dzalik. Itu. Lalu kemudian kata apologet itu berasal dari kata apologia. Apa itu kata apologia? Ternyata secara etimologi dan terminologi, kata apologia itu sudah diajarkan sebelum Kristen hadir di zaman Sokrates. Kata itu digunakan ketika Sokrates sedang berdebat di pengadilan. Maka kata apologia itu bukan hak milik umat Kristen, tapi kata-kata Allah dikatakan bukan hak milik umat Islam secara lafaz. Kalau itu nama ismul zat wajib al wujud, saya sepakat. Karena Abraham atau orang-orang sebelumnya itu kita bisa katakan secara esensi adalah orang Islam, tetapi secara historis memang bukan Islam ya, secara historis, karena secara historis kan hanya sebatas pengetahuan manusia ya. Maka kata Allah itu sudah ada sebelum Allah itu sudah ada sebagai nama Tuhan sebelum kata Allah kita kenal. Kenapa? Kenapa? Karena nama Tuhan tidak mungkin berubah-ubah. Seperti Yeshua menjadi Yesus, menjadi Yeshu, ya, kemudian menjadi Iso. Nggak mungkin nama Tuhan berubah-ubah. Tapi kalau dialek orang kesusahan menyebutnya bisa jadi. Makanya kita ada metode menyebutkannya, yaitu ditafkim, ditebalkan. Karena ada lamnya itu ada beberapa lam. Allah. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sudah banyak para Kristen-Kristen yang gagal paham mengatakan kenapa pakai istilah kami. Apologetika punya kalian, apologet. Hei, jangan karena kalian mengutip bahasa Yunani lalu kalian mengatakan bahasa Yunani itu bahasa kalian, milik kalian. Sama, bahasa Arab itu tidak beragama. Tapi kalau ada terminologi datang dari Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka itu bahasa agama. Kecuali ada literatur lain atau ada sebelumnya yang menggunakan kata itu sama seperti terminologi yang kami gunakan. Jangan kalian selewengkan. Nah itu ya ilmunya. Kenapa kita berapologet?
Kalau kita lihat masifnya penghujatan mulai dari nenek moyang penghujat seperti Taipuddin Ibrahim ya. Kalau kita lihat perbandingan mu'alaf dan murtadin juga, di sini kita akan bahas bagaimana para mu'alaf kita adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan critical thinking yang hebat, dan bahkan di samping saya ini seorang mu'alaf itu bukan main ya, seorang pengacara dan juga adalah tadi sebagai pengganti dosen, bukan orang yang pengangguran seperti M. Kucluk yang masuk penjara, Taipuddin penghujat yang kabur minta donasi, Edis yang pengangguran. Beda. Bang Glenn adalah seorang, mohon maaf kita bisa katakan beliau bekerja, dan beliau juga adalah seorang yang berada di jalur akademis. Benar begitu Bung Glenn? Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama orang, alhamdulillah dikasih jalan oleh Allah. Ya. Masya Allah. Nah, jadi kita kalau bisa membandingkan, Bung Glenn ini adalah seorang mu'alaf, tapi beliau tidak pernah masuk ke ranah perdebatan, apalagi sampai menghujat agama Kristen. Bahkan beliau selalu mengingatkan saya sebagai adiknya, adik rohani, untuk berhati-hati bernarasi. Berkali-kali Bung Glenn ini sebagai seorang mu'alaf mengingatkan saya, hati-hati kita hidup di negara hukum, jangan sampai kebablasan. Ya, walaupun saya sering bertengkar dengan beliau ya, biasalah kalau bertengkar, kalau bertemu itu saling tampar-tamparan, tamparan kasih ya, tampar pipi kiri kasih kanan. Tapi kami saling mengingatkan. Bung Glenn mengingatkan saya sebagai pengacara, beliau tahu masalah hukum supaya hati-hati bernarasi. Bahkan setelah berhati-hati pun lihat ya teman-teman, banyak juga yang merasa mereka menuduh saya menistakan, padahal jelas sekali kalau saya mampu membuktikan saya tidak menista. Nah, lanjut Bung Glenn. Sekarang ternyata tiba-tiba Bung Glenn ya, salah satu pengacara yang tidak terkenal di Indonesia, dan kita nggak tahu orang ini siapa, mungkin mau mengambil jalur terkenal di dunia TikTok ya, bernama Dosma Sijabat Bung Glenn. Tiba-tiba entah datang dari mana orang ini ya, dikarenakan ada salah satu TikToker all shop skincare bernama Ratu Entok diduga menista dan sudah tersangka saat ini menista agama Kristen, konon kabarnya begitu, karena memerintahkan cukur rambut kepada foto yang diduga adalah Yesus, walaupun kita bisa pastikan kalau itu bukan Yesus. Maka kemudian si Dosma Sijabat ini mencoba melaporkan Unirifa dan Bang Zuma atas tuduhan penistaan agama Bung Glenn. Nah, di awal mungkin kalau umat Islam yang sudah terbiasa nonton akan terkejut, loh kok Bang Zuma mau Unirifa yang dilaporkan? Bukankah mereka kalau bicara by data? Kembali lagi saya ingatkan umat Islam bahwa namanya manusia itu bisa salah, bisa tergelincir. Tetapi kembali lagi kita harus bertanggung jawab. Saya sudah katakan berkali-kali ketika diskusi, kalau saya terbukti menista agama, saya bersedia mempertanggungjawabkan apa yang saya buat. Kenapa? Saya justru diajarkan seperti itu dalam Islam. Justru saya tidak boleh kabur ke luar negeri, lari terkencing-kencing, menghujat di negara kita, lalu kabur ke negeri orang dan membiarkan negara kita kisruh. Saya tidak boleh seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah adanya laporan dari Dosma Sijabat, di awal mungkin kita lihat kesel banget kali ya, lihat si Dosma ini yang nggak tahu apa-apa, debat lintas agama dia juga nggak ngerti, ditantang debat juga nggak paham. Ternyata Allah membuka hal lain Bang Glenn. Dengan adanya Dosma Sijabat Bang Glenn, satu persatu Allah izinkan penghujat agama Islam yang dulu membuat kita kesal dan marah terkenal di jalur sosial media. Di antaranya Bang Glenn, tertangkapnya si anak Batak setelah pelaporan Dosma Sijabat, viral. Kemudian yang kedua, viralnya Agatha Opelermo yang terang-terangan menghujat agama Allah, mengatakan Nabi kita human trafficking. Kemudian viral akun bernama Lina Wijaya yang mengatakan Nabi kita bangkai dan mengatakan Tuhan kita batu. Kemudian sekarang viral Edwin yang menuduh Nabi kita berzina. Maka kronologis dari tadi saya sampaikan hingga detik ini, semua kausalitas kita sabar, pelan-pelan Allah sendiri yang membuat skenario indah supaya kita bisa belajar bahwa penting bagi kita untuk tidak tergesa-gesa. Dan kita tahu dulu sebelum beberapa tahun lalu juga sama, ketika banyak dari apologet Kristen mencoba menyerang Islam, viral kemudian M. Kucluk menista agama Allah lalu masuk penjara, viral kemudian Gracia Pelo menghujat agama Allah dan jadi tersangka, viral kemudian akun bernama Taipuddin Ibrahim dan kabur ke luar negeri, Paul Jong dan kabur ke luar negeri, dan akhirnya para penghujat-penghujat ini diizinkan dilihat oleh umat Islam.
Maka saya berpikir begini, kenapa bukan negara Indonesia yang mengalami ujian seperti saudara kita di Palestina? Saya akhirnya merenung, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memberi ujian sesuai dengan kemampuan umat itu. Saya lihat betapa kuatnya umat di Palestina, betapa lemahnya umat Islam di Indonesia. Bahkan ketika Nabi kalian dihujat, sedikit dari kalian yang bisa berbuat apa-apa untuk membela kehormatan Nabi kalian. Dan itu fakta. Itu fakta. Coba perhatikan berapa lama penistaan diviralkan, Sofiatul Kiamat. Ada mereka di mayoritas Islam ini mendapatkan hukuman, mereka tidak tersentuh hingga detik ini. Taipudin tidak bisa dipulangkan, Paul Jong tidak bisa disentuh. Itulah kelemahan kita. Maka bersyukurlah Allah tidak izinkan apa yang terjadi bagi orang Palestina terjadi kepada kita. Makanya saya khawatir, mungkin karena kelemahan kita, saya justru takut azab Allah yang turun ke Indonesia ini. Kenapa saya berpikir seperti itu? Allah izinkan berkali-kali Fir'aun untuk mendapatkan hidayah melalui Nabi Musa alaihi salam. Itu bentuk kecintaan Allah. Allah berkali-kali mengutus Nabi dari Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel untuk kembali kepada Allah. Bentuk kecintaan Allah. Berkali-kali umat Islam dipertontonkan bagaimana ujian terhadap umat Islam yang perutnya buncit kenyang ke mall tiap hari, mengaku siapa yang cinta pada nabinya, menangis ketika membaca salawat. Setiap hari kalian terkadang membahas bahwa betapa cintanya kalian kepada nabi kalian, tapi ketika di depan mata kalian, kalian melihat video viral di genggaman tangan kalian, nabi kalian dinista, kalian skip dan kalian bilang bukan urusan saya. Wajar hujian kepada umat Islam ini bisa jadi adalah istidraj, karena Allah sudah tak mau lagi melihat kita. Itu yang saya takutkan, bukan ujian, sudah hukuman itu. Kenapa? Sudah nyata-nyata mereka menista agama Allah. Lina Wijaya mengatakan Nabi kita bangkai, Tuhan kita batu, mengatakan Tuhan kita dungu. Terang-terangan dia buka platformnya sendirian. Manusia itu ada di Indonesia. Justru manusia itu berada bersama Dosma Sijabat, seorang pengacara yang mengatakan anti intoleran. Dan si Dosma Sijabat bergoyang-goyang bersama Lina Wijaya dan Logika. Penginjak Bible, Lina Wijaya penghujat Islam, berkumpul bersama Dosma, memutarkan lagu rohani, berjoget-joget bersama. Dan kita sebagai umat Islam hanya menonton. Mana ini Pak Kapolda yang Islam agamanya ini? Sementara di Medan, lihat Kapolda Sumut yang beragama Kristen memproses Ratu Entok. Mana ini Kapolda Muslim Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Ternate atau Maluku Utara atau orang mana ini? Mungkin bisa saja kalian belum menonton ini, bapak-bapakku terhormat atau ibu-ibu terhormat yang beragama Islam. Kalian belum melihat bagaimana Nabi kalian dihujat dan dinista. Sedangkan saya ibu rumah tangga saja tertatih-tatih kuliah lagi demi membantah mereka. Ingat, perang itu adil. Perang argumen balas argumen, konten balas konten. Saya begitu. Kita diperintahkan adil. Tidak pernah saya mengajak umat Islam untuk mencukur bulu para penghujat. Saya tidak pernah menghimbau seluruh umat Islam untuk memenggal kepala para penghujat. Saya menghimbau kita semua untuk kembali menajamkan pedang ilmu. Mari, apa yang bisa kalian lakukan? Viralkan kalau kalian punya platform TikTok, YouTube. Seperti Ustadz Abdul Somad bilang, gunakan media yang sudah kita kendalikan di tangan kita, ada di tangan kita sebagai senjata untuk melawan para penista agama ini. Viralkan. Ramaikan kolom umat Islam supaya kita bersama bersatu. Jangan kita sibuk bertengkar masalah nasab. Di saat kami berjuang membela kehormatan Nabi kami yang dinista oleh umat yang tidak menyembah kepada Allah, kalian bertengkar pas masalah nasab Nabi kita, keturunan Habaib. Lucu. Kalau kalian bicara tentang penting Rifa, kita penting, tapi mari kita lihat bareng-bareng. Ayo kita duduk bersama, ada hal yang lebih penting yang harus kita perdebatkan. Apa itu? Tentang fitnah kepada Nabi kita yang dituduh berzina oleh Edwin Metatron yang sudah viral. Bagaimana kita membahas atau menjawab tuduhan dari Lina Wijaya yang menuduh Allah kita batu.
Kemudian bagaimana kita menjawab tuduhan dari si Agatha bahwa Nabi kita menjual manusia? Oh, itu kan urusan Murifah. Betul, itu urusan saya. Tapi apa kontribusi Anda untuk membela kehormatan Nabi Anda? Kami tidak meminta uang kepada Anda. Kami tidak meminta supaya kalian menghidupi kami. Biarkan Allah yang menghidupkan kami, karena memang Allah yang memberi kami rezeki. Tetapi bersama-sama kita, bersatu kita umat Islam. Ini penistaan agama, ini masuk ke delik umum. Delik umum ini kalian sebagai warga negara Indonesia berhak menjadi korban atas penistaan terhadap Nabi kalian. Laporkan beramai-ramai, ada 10 laporan, 5 laporan dari organisasi Islam, dari pribadi Muslim, akan mengangkat para penista-penista ini untuk cepat diproses. Oh, nanti Unirifa dilaporkan balik dan Bang Zuma. Ngapain kami takut? Karena kami berkata di sesuatu yang benar, kami berjalan di sesuatu yang benar. Andai kami melenceng dan salah, kami bertanggung jawab sendiri. Jangan urusan, kalian gak usah ikut campur. Kami tidak masalah. Bang Zuma sudah bilang, si Kores sudah bilang, kami hibahkan hidup kami untuk agama. Jadi kalau seandainya kalian takut, nanti kalau kami lapor-lapor Unirifa sama Bang Zuma, Kores dilaporkan, apalagi Islam, biarkan. Karena apologet Islam juga harus tahu diri. Kalau kalian bernarasi liar terhadap agama orang, kalian bertanggung jawab. Ini negara Indonesia, negara hukum. Kalau saya salah, saya bertanggung jawab. Tapi kalau saya tidak terbukti bersalah, kenapa saya harus takut menghadapi negara saya ini? Oh, ini nggak takut dikriminalisasi. Ngapain takut dikriminalisasi? Andai pun saya lari ke lubang semut, kalau Allah izinkan saya dizolimi, saya akan terjolimi. Jadi inilah permintaan saya kepada teman-teman Muslim semua. Apa yang antum? Antum sekarang duduk menggunakan pakaian dinas, menikmati gaji dari pemerintah. Tapi Nabi antum dihujat. Antum punya kuasa di tangan. Apa itu? Laporkan ke kantor polisi. Rekam. Antum nonton TikTok, antum lihat penghujat, rekam. Lalu laporkan ke kantor polisi. Proses sampai selesai. Itu. Yang di YouTube, kurang apa dokumentasi di YouTube kami tampilkan. Dulu kalau debat terjadi penistaan, nggak bisa ditangkap. Sekarang kabarnya sudah. Benar nggak Bung Glenn? Silakan dijawab Bung Glenn. Saya mendengar kabar dalam perdebatan pun terjadi penghinaan, boleh masuk. Silakan. Yang jadi konteks itu bukan masalah monolog atau tidak monolog. Kalau diskusi juga memang, karena apalagi diskusi dalam ranahnya online ya, publik ya, ditonton oleh orang banyak. Ya, jadi apabila sesuatu dikatakan dalam diskusi itu yang merupakan hoax, ujaran kebencian, berita bohong, ataupun penistaan, ya itu bisa ditindak. Kenapa nggak bisa? Karena tidak ada unsurnya diskusi dan monolog di situ. Unsurnya hanya tindakan yang menista, tindakan menyebarkan berita bohong, Iya deh. tindakan mengujaran kebencian. Bukan, tidak ada unsurnya dalam pasal tersebut dikatakan bahwa harus bermonolog, tidak ada. Gitu. Monolog tidak masalah. Kan bertempat atas pertanyaan tidak masalah. Toh dapat di Undang-Undang 28. Jadi selama apa yang kita katakan itu bisa dipertanggungjawabkan secara dasar, secara sains, tidak masalah. Iya. Assalamualaikum. Pagi nanya Bang Lena. Selamat siang. Selamat siang. Bisa kamu ya Inggris ya? Bang Glenn itu kan Saiful Ya. Ibrahim kan dia menghina Islam tuh. Iya. Sudah lama. Yang kemarin dia sampai sekarang masih bebas. Itu kemarin saya dengar dia ada untuk sejenis penguatan pergerakan di timur sana ya. Nanti kita putarkan videonya. Nanti kita putarkan videonya aja Kak. Karena kalau Ini cuma seorang dia nggak bisa ditangkap. Ya, nanti. Karena ini saya bilang bentar, saya bilang bentar ya. Karena hukum Indonesia ini kan terbatas. Kita tidak memiliki perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika mengenai masalah deportasi.
Jadi agak sulit memang untuk menangkap orang yang sudah keluar ke daerah-daerah atau negara-negara yang tidak memiliki perjanjian deportasi dengan Indonesia. Itu satu. Yang kedua, memang secara jasmani atau secara johir dia bebas. Tapi kita nggak pernah lihat kah keadaan mukanya yang seperti orang udah kena mental, orang yang Ya, sudah dan kita saya lihat sudah tambahkan, tertekan batinnya. Nah, Bang Glenn, saya tambahkan. ya. Jadi saya merekam sendiri beberapa video dia ketika dia berada di Komal, akun bernama Masehi ya. Dan di sini dia terindikasi mendukung KKB Ya dengan jangan kita masuk pengakuan. ke situ lah, Dek. Enggak, bukan. Poinnya itu begini. Poinnya begini. Saya di sini mengatakan ini penting. Ini untuk kita loh, untuk warga negara kita loh. Pertama, ketika orang ini sudah memperlihatkan kebencian kepada satu agama yaitu Islam, dan dia mewakili agamanya kata dia, dan bahkan pengikutnya banyak, tiba-tiba dia menyerang Indonesia dengan membela KKB, mengatakan bahwa Indonesia menjajah Papua. Narasi seperti itu dia lontarkan. Itu satu. Nah, jadi kekhawatiran saya adalah ini orang bisa digunakan oleh oknum-oknum pembenci Indonesia untuk mencoba memprovokasi. Dan bahkan ada salah satu orang yang berasal suaranya dialeknya itu seperti dari Papua bersama dia begitu. Dan ini nggak bisa sembarangan. Maksudnya kalau kita biarkan seperti ini, negara kita nggak melihat, seolah-olah kita, mohon maaf ya, ini negara iya, kita ini menganggap itu kecoa. Itu Tapi enggak, Indonesia lagi siapkan bom waktu untuk Indonesia hancur sendiri. iya, jadi gini, nggak, kita tetap bela, kita support negara kita. Juga yang minta 1 triliun gitu. Diam dulu, kamu belum disuruh Tengok bicara. tuh Prabowo bodoh milih kabinetnya itu 1. Emang kurang ajar mereka ini. Apa kurang ajar, kau yang kurang ajar, Rifa? Emang Ada kau itu tahu. memang kalian itu orang Kristen rata-rata menunjukkan kebencian kalian kepada negara. Nggak gini loh. Masya Allah, ya Allah perlihatkan lagi kepada kita. Mereka mengaku Injil kebenaran, tapi mereka membenci negara kita, negara sendiri loh. Mereka bilang presiden kita bodoh. Ini orang-orang seperti ini mau dipelihara oleh Indonesia ini. Tema jangan Bang Glenn. Enggak, harus gini loh Kak, harus kita bukakan ini ke publik biar umat Islam ini matanya terbuka. Sudah lelah lihat umat Islam ini selama ini sok-sok berprasangka baik kepada mereka. Ini loh barusan orang Kristen menghina presiden kita sendiri. Itu loh si Taipudin membela KKB dengan mengatakan negara kita menjajah. Saya tinggal di Indonesia. Saya harus tetap bersama dengan negara saya. Buruk-buruk pun negara saya tetap harus saya bela gitu loh. Karena saya berprinsip hubul waton minal iman. Cinta negara itu adalah bentuk dari keimanan. Ini orang bilang barusan presiden kita bodoh. Sementara kita berdoa supaya presiden kita mengambil kebijakan yang bisa mensejahterakan rakyat. Beliau baru memimpin. Kita berdoa bersama-sama. Kalau kita bilang orang ini botol, emang kau bisa jadi presiden? Kau punya kemampuan memimpin negara, kau aja yang jadi presiden. Kita harus membela negara ini. Walaupun negara ini tertatih-tatih sekalipun, kita nggak akan tinggalkan negara ini gitu loh. Makanya saya bilang, apapun tuduhan kalian terhadap negara saya, agama saya berada di sisi mereka. Kau Kristen minoritas saja sudah kurang ajar. Bukan karena kepada agama Islam kau benci. Negara pun kau benci, presiden pun kau benci. Kurang ajar. Di ruang publik saja kau masih minoritas, berani kau mengatakan presiden kita bodoh. Coba kita kembali ke ini Bang Glenn. Kurang ajar sekali kalian rata-rata. Ya, siap. Itu dia, apakah dari ya masyarakat atau pemerintah sebenarnya membiarkan kecoak itu bisa berbahaya loh ya. Iya, memang itu udah biaya laten, udah bahaya laten maksudnya itu ya. Cuman bagaimana negara juga tidak mendukung, karena itu satu-satunya yang bisa melakukan tindakan ya Interpolnya Indonesia kan begitu. Itu harus mau tunggu Interpol. Itu mau nangkap kecoak itu cuma dilepaskan kita yang perlu. Nggak gampang itu Kak, aku udah baca prosedurnya. Aku udah baca prosedurnya tadi. Interpol Indonesia harus mengeluarkan red notice dulu. Ini aku udah baca tadi barusan aku pelajari itu. Ini aku barusan mempelajari nih aku baca data-data nih tentang Taipudin karena aku mau ngangkat tema ini si Taipudin ini. Nah, pertama
Iya kakak dengar dulu. Ya ini informasinya nih dari ini publik nih. Kita kan harus, kita tuh nggak bisa memaksakan apa Indonesia ini seperti mau kita. Nah nih ya, nih baca di sini nih. Si Saifuddin ini tidak bisa, tidak segampang itu memulangkan dia. Karena satu, cara hukum Indonesia dengan Amerika tuh berbeda. Kan kakak tahu sendiri, kakak tinggal di luar. Bagaimana orang Amerika atau orang Eropa itu menjaga kebebasan bicara. Bagi mereka itu bukan tindakan kriminal. Sama Paul Jong nggak bisa dipulangkan, Saifuddin nggak bisa dipulangkan. Apalagi kalau memang mereka tuh ada pelindungnya di sana. Tidak bisa, tak segampang. Dan kita juga nggak bisa kayak negara kita harus ngurusin itu doang gitu loh. Negara kita ini punya beban yang lebih besar daripada itu. Kemiskinan yang merajalela, pekerjaan banyaknya pengangguran. Maka negara kita lebih fokus ke situ dulu. Nah, ini belum dianggap musibah. Sebelum jadi ini kecoak-kecoak ini bahaya loh. Memang bahaya, memang bahaya. Contohnya tadi itu loh, masih tinggal di Indonesia pasti itu orang itu sudah berani menghina negara kita loh. Masih tinggal di Indonesia aja kok bisa bebas juga gitu. Ya kan pakai akun palsu dia. Jadi kita nggak bisa bebankan semua gitu loh kepada pemerintah kita karena orang-orang yang menghina ini kok bisa mereka bisa tahu, bisa kabur keluar, dapat informasi mereka dari mana itu dia. Nah, itu kita nggak tahu gitu. Terus mereka pembuatan paspornya nggak di ini gitu. Bisa digolin paspornya. Itu kita nggak tahu. Kalau aku tuh nggak tahu. Aku ya, nggak bisa bernarasi lihat tentang itu. Gini, satu ya, kalau soal hukum, imigrasi bisa mencekal paspor seseorang apabila sudah ada perintah pencekalan dari kepolisian. Itu pertama. Kalau selama belum ada perintah pencekalan dari kepolisian, imigrasi tidak berhak untuk menahan paspor seseorang. Yang kedua, bisa dengan mudah kabur ke luar negeri karena ada namanya pendana atau funder. Karena untuk uang jaminan atau penjamin keluar itu kan nggak gampang, apalagi ke US ya, pasti ada penjamin. Nah permasalahannya sekarang yang perlu kita cari tahu ini, ya siapa selama ini yang menjadi pendana mereka. Jadi kita ngapain pusing-pusing ngurusin kroco-kroconya, lebih baik kita cari siapa pendananya. Karena ini semua mereka terorganisir dan mereka ini adalah satu organisasi yang perlu kita selidiki lebih lanjut. Sindikat penghujat. Mereka kan saya sudah bilang dari awal. Iya memang sengaja, makanya saya bilang tadi kan sengaja memang dibuatin ini jadi bom waktu ini anggapan kecoak tapi ini bom waktu ini. Ya betul, tapi kita kan negara hukum. Indonesia ini juga, dan lagi pula di Indonesia ini undang-undang kadang direvisi, kayak undang-undang ITE, nanti ada perubahan, wakil rakyat itu harus duduk dulu mempertimbangkan apakah ini tepat, ini tidak. Kan mereka lakukan itu. Nah, jadi yang saya lihat selama ini umat Kristiani yang saya lihat itu adalah pertama mereka dengan sembrono membawa isu-isu negara dalam dunia lintas agama tuh sering. Sementara kita sendiri itu memisahkan. Negara kita pisahkan, agama kita pisahkan, walaupun nanti agama kita mampu mengcover semua yang berkaitan dengan hukum di negara. Nah, selama ini kan begini, Saifuddin Ibrahim ini ketika dia berada di Indonesia, dia tuh sudah masuk penjara, Kak. Sekali sudah masuk penjara. Terus perlu dipahami itu dulu. Bisa keluar negeri. Karena memang dengar dulu, makanya pertama dia itu sudah menjadi tersangka masuk penjara, oke? Di Indonesia ini kalau masalah itu tuh nggak nyampe 10 tahun, paling sekitar berapa tahun kemarin itu dia masuk penjara itu, akhirnya dia keluar dong. Nah di luar dia semakin berani. Nah jadi kalau kita yang Indonesia ini melaporkan tuh gini, kayak si Lina Wijaya nih, si Agatha nih, kan udah dilaporkan tuh. Apa dia langsung dikasih jadi tersangka? Kan enggak, ada proses yang dilalui. Dalam waktu 3 hari 2 hari dia bisa kabur karena dia punya pendana, ada linknya di situ. Karena memang sudah mempersiapkan dari awal. Jadi hal-hal seperti itu ada. Maka kita nggak bisa salahkan semua negara kita, nggak bisa salahkan pemerintah kita. Ingat ya, walau aku yakin sekali yang namanya di pemerintahan kita pasti ada binatangnya. Tapi kita nggak bisa salahkan mereka secara generalisir. Mereka biadab semua, nggak bisa. Karena mereka itu diizinkan oleh Allah. Kalau aku berprinsip begitu. Sebentar. Sebenarnya itu di Amerika itu lobby Israel itu kuat itu karena lobby pemerintah Israel atau lobby siapa sih? Kurang paham aku tuh. Lobby organisasi. Kalau kita ke sana pembicaraannya gini Bang. Kalau kita bicara ke sana, berarti kita membicarakan masalah konspirasi global, Bang. Kalau itu panjang nanti dan buktinya susah.
Itu kita Itu tahu aja kita datanya bisa seperti apa. spekulasi. Emang Jadi di harus Amerika nggak ada spekulasi nanti. organisasi Indonesia yang nanti ini? Ya kedutaan Iya. ada bang, kedutaan, tapi kedutaan kan bisa dapat pressure. Bundok, kedutaan nggak bisa apa-apa bang. Ya itu Organisasi dia. harus. Makanya saya bilang nggak Harus bisa kita organisasi, bilang Bang. menyalahkan. Nggak organisasi apa bang yang bisa nggak ada. Organisasi Indonesia yang ada di sana. Nggak Gini ada. loh bang, apa? kalau ada kita sudah melakukan itu dari dulu bang. Abang nggak usah ngajarin, kamu udah lakukan. Ini masalahnya nggak ada. Kalau ada udah kami lakukan dari dulu. Iya. Nggak ada. Masalahnya nggak ada dan mungkin akan nggak ada gitu, akan tidak ada karena siapa yang memulai. Jadi nggak segampang itu gitu Nah, kita bicara. Gini loh sebentar. Bangnya sebentar ya kita ngobrol. Jadi di sini itu ada pemerintah Indonesia. Misalnya di orang tenaga kerja Indonesia dipekerjakan ilegal tanpa digaji atau apalah sejenisnya, pemerintah Indonesia nggak bisa masuk. Tapi kami sebagai organisasi kami bisa masuk sampai ujung-ujung loh. Bahkan kami penjarakan orang yang mempekerjakan orang Indonesia itu loh. Ya berarti kakak yang harus buat kemudian Makanya. begitu. Jadi jangan kami, Jangan kakak yang dibiarkan harus bergerak. kecuali dia, tapi masalahnya bukan di sini. Masalahnya Ya. bukan dia di Eropa, dia di Amerika. Terus dibiarkan bertahun-tahun juga begitu. Kecuali Ya kan setidaknya udah ada kakak di situ yang bisa memulai, ada organisasi toh, mulai. Kalau kami di sini nggak bisa. kami menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia ini. Apa itu? Bang Glenn sebagai pengacara, dia akan membantu di ranah hukum para apologet, dia membentengi, dia akan menjaga kami secara moral, beliau bantu. Itu posisi beliau yang bisa. Saya belajar terus, mengajar terus, belajar terus, mengajar terus. Jadi kita makanya tadi saya teriakkan, kalian isi bagian-bagian kosong itu. Jangan semuanya ke kami, matilah kami dimakan cacing, kami yang debat, kami melaporkan, kami lagi bikin organisasi, kami lagi yang ya ada itu mungkin. organisasi di Indonesia karena kami sendiri organisasi di sini itu nggak didukung sama kedutaannya. Langsung saja kalau abang tahu langsung KBRI Madrid itu mereka mendukung organisasi KCI Kelompok Cinta Indonesia yang nggak punya lisensi, yang nggak punya izin, sedangkan kami nggak didukung sama sekali. Itulah pemerintah Indonesia hebat. Itu tuh udah masalah di luar ini tuh. Saya nggak mau bahas Makanya itu karena Safruddin Ibrahim kita nggak bisa lama-lama di sana karena memang kinerja. Ya kalau kinerja dari dulu kan kita punya oposisi, kita punya, cobalah, saya sudah lelah lihat perpolitikan di Indonesia dan saya tidak Orang itu mau karena Safruddin itu. Ibrahim tinggal dikirim alamatnya, saya telepon kawan sudah selesai itu orang. Itu karena kakak ada di situ, makanya kakak gampang. Kalau kami di sini nggak bisa begitu toh. Bukan saya di Amerika. Itulah tingkin di Amerika berkuasa kok ngapain Iya, juga cari polisi. Maksudnya kami nggak bisa berbuat seperti itu dan kami tidak bisa memikirkan sampai ke situ loh. Itu aja poinnya. Jadi percuma kakak bicara seperti itu pun kami nggak ada Kita gunanya siapkan buat bom kami. waktu untuk negara kita, kehancuran negara kita loh. Saya tidak sepakat dengan narasi ini ya. Saya terganggu nih. Kami berusaha sesuai porsi kami. Makanya dari tadi saya teriakkan, wahai umat Islam, kalian yang mengaku cinta kepada Nabi kalian bisa apa? Ya udah itu lakukan. Oh Uni, saya hanya bisa viralkan. Oke, viralkan. Itu jihad fisabilillah. Sama seperti kita mensupport PL Stein dulu, ya. Yang bisa kita lakukan apa? Publish. Kita nggak bisa bicara apa-apa. Ya janganlah. Bang Glenn ini bukan anggota dewan, suruh dia membuat keputusan. Janganlah. Saya ini bukan polisi, suruh tangkap orang. Artinya apa? Kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan lagi saya tunjukkan tadi, kenapa dari dulu 4 tahun dulu kami ingin si Lina Wijaya, si Edwin Kayapas itu viral karena menghujat, tapi Allah biarkan kami menyaksikan dulu pelan-pelan, baru inilah dia viral sebagai penghujat, dipublish di Liputan 6, dilaporkan kemudian 4 tahun kami menunggu loh. Itu kami harus sabar. Kenapa? Ya Islam itu tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Kalau kita langsung minta kepada Allah, itu penghujat langsung matikan saja. Mungkin kita ketika salah langsung dimatikan Allah. Inilah hikmahnya Islam. Kami loh, bukannya kami ini orang yang tenang-tenang aja loh. Mental saya ini udah rusak kemarin melihat Nabi saya dihujat, dihina sama Sopiatul loh. Saya orang yang mungkin berkali-kali menangis di hadapan anak saya melihat Nabi saya dihujat. Padahal anak saya bingung, keluarga saya. Ngapain kamu terlalu mikirin? Kamu kan enak hidupnya, tinggal makan, kerja. Ngapain? Ini karena saya ndak mau Nabi saya dihina. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Oke, yaudah saya kuliah deh. Saya kuliah, belajar, saya buka platform, saya ajarkan. Akhirnya saya berhadapan dengan mereka. Kita buktikan bahwa kita betul, kita benar. Jadi nggak bisa
Oh ya udah kalau gitu kan Riva punya YouTube, Riva punya, lakukanlah ini. Lo nggak bisa. Kita ini harus melakukan apa yang menjadi porsi kita. Andai kalian di luar negeri kalian punya organisasi mampu membantu, lakukan. Maksudnya ada masih dalam kuasa negeri. Nah, cara supaya orang-orang yang punya kuasa di luar negeri, di dalam negeri itu tahu betapa nabinya dinista. Inilah netizen-netizen ini nih, jangan cuma nonton aja. Sebarkan. Sekali kalian posting bisa jadi orang menonton, yang nonton itu Kapolda, yang nonton itu adalah Letnan bintang 3. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ikhtiar kita saja. Sama-sama kita sebarkan. Kita sesuai dengan porsi kita sudah. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan kerjaan kita. Gitu kalau dari aku. Aku nggak bisa bicara banyak sesuatu yang bukan kapasitas aku. Itu prinsip. Mungkin gitu. Kita sama-sama himbau. Aku dari tadi koar-koar loh menghimbau. Ayo wahai umat Islam, kalian bisa apa? Oh, saya kebetulan kerja punya perusahaan nih di Indonesia. Saya punya kuasa hukum. Laporkan. Itu Bang Glenn, sebentar Bang Glenn, di negeri itu bagusnya itu main dengan asosiasi Bang. Dan di setiap negara pasti ada asosiasi Indonesia. Yang kalau benar asosiasi Indonesia, pemerintah Indonesia nggak akuin atau nggak terima atau nggak dekat dengan pemerintah Indonesia, kalau yang asosiasi perkumpulan asal-asalan pasti dia diketahui sama pemerintah Indonesia, karena asosiasi yang tuh antum punya kapasitas masing-masing. Bang Regar ini ngapain dia? Dia jadi moderator aja. Nih. Contoh bang tukang daging ini nih. Jadi motong daging aja udah. Kasih daging-daging yang berkualitas untuk seluruh umat Indonesia yang ada di dunia ini. Di Indonesia ini. Sulit kadang-kadang kita menyatukan umat Islam. Saya udah berkali-kali masuk organisasi itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Karim. Andai kalian tahu. Waduh, nangis. Belum apa-apa. Tau nggak? Yang paling nggak suka itu saya adalah belum apa-apa. Terkait tahlil aja. Nanti itu jadi masalah. Kamu tahlil nggak? Saya nggak tahlil. Pengen aku colok rasanya. Padahal itu kan pilihan amalan. Ego beragama tadi. Makanya kita selalu gagal kan. Umat Islam selalu hancur kan kemudian. Kenapa? Ego beragama saya lebih benar daripada yang dari nasihat dari merasa lebih benar. Jangan kan nih bertanya. Gitu. Kan saya lebih senang menjadi seorang pelajar ketimbang mengajarkan. Kalau pengajar itu egonya ada. Nggak bisa gue salah. Gue benar terus. Pelajar itu justru diajarkan untuk selalu salah. Oh iya saya salah, saya belajar lagi deh. Gitu, jadi itulah mungkin ya yang bisa saya sampaikan kepada seluruh umat Islam. Mari kita ambil posisi masing-masing lah. Kalian di bagian apa, kami di bagian mana gitu. Mungkin begitu sih Bang Iqbal. Iya, saya satu pertanyaan ke Bang Glenn ya. Bang Glenn, biasanya kalau kita laporkan penista agama itu, kan kebebasan berpendapat di negara-negara lain kan beda-beda tuh ya. Kalau laporannya daripada penistaan agama, tapi penyelewengan atau sodomi anak kecil kan lebih gampang, Bang. Ya, cuman kan kita nggak bisa mengada-ngadakan, mengkriminalisasi orang. Kita benci kriminalisasi, kita melakukan itu, kita kan orang munafik. Kan nanti sudah dipulangin, baru nanti dikembalikan ke kasusnya kan, Bang? Ya, permasalahannya apakah dia melakukan hal itu di sana? Kan itu, kita tanya lagi balik. Itu loh, apakah dia melakukan hal itu? Di Indonesia kan dia lakukan. Siapa? Itu orang itu. Emang ada laporannya. Makanya kan saya tadi Bang, saya bilangin untuk buat dia narik pulang kan. Nggak segampang itu ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa begitu dari Indonesia ya. Ya nggak bisa lah. Mengada-adakan sesuatu itu nggak bisa. Nggak bisa aja gitu Bang. Aduh Bang Tahir. Udah dijelaskan sama Uni, aduh. Nggak segampang itu, nggak wajar. Beliau ini wajar. Mohon maaf ya, saya harus sampaikan nih. Beliau itu kan tidak pernah merasakan bagaimana hidup di Indonesia. Jadi wajar sih beliau bertanya-tanya begitu. Coba beliau tinggal di Indonesia, beliau tahu sendiri kok. Gitu. Jadi cara menjadi perempuan, cara ingin tahu hati perempuannya jadi perempuan dulu gitu. Begitu juga cara ingin tahu prosedur di Indonesia ya tinggal di Indonesia. Jadi ketika dari luar kemudian mengomentari yang tinggal di Indonesia tuh nggak bisa. Karena kami yang menjalani prosedur, kami yang tahu prosedur gitu. Dan kami yang mengalami kriminalisasi, kebohongan publik, penipuan, kami yang alami. Jadi tidak segampang itu bagi kami yang ada di Indonesia itu untuk memperjuangkan kecoa itu untuk ditangkap gitu. Ya kata misalnya, sudahlah kalau gitu.
Pikir di sana kalau KUHP, kalau ada uang habis perkara itu. Nggak bisa. Semuanya juga di sini orang bisa dibeli juga. Pengacara juga bisa dibeli. Semua bisa dibeli di sini. Tapi saya nggak bilang semuanya orang bisa dibeli ya, tapi bisa dibeli. Begitu. Artinya yang kita upayakan ya sejauh yang kita mampu lakukan, gitu aja intinya. Tidak bisa memaksakan peristiwa yang tidak ada, meniadakan yang tiada, itu nggak bisa. Itu justru melanggar hukum. Justru yang terlibat nanti akan masuk penjara. Lebih berbahaya. Kita disuruh, kita bawa agama Islam, kita berjuang dengan cara benar. Masa kita mau sama kayak gini ya? Ini mohon maaf nih, Bang Iqbal nih, aku kasih ini deh, aku kasih ilustrasi. Ada penjahat, aku mau nangkap penjahat karena dia mangkal di pohon durian orang lain, aku tebang itu pohon, aku merugikan orang lain untuk menangkap itu penjahat. Tuh nggak bisa di Indonesia itu. Sama kayak gini, oh kita bikin deh kasus supaya dia diadakan palsu gitu. Oh nggak bisa begitu. Itu namanya sama kayak Paulus nanti kita, ya kan, oleh karena dusta kemuliaan Tuhan semakin melimpah, itu kan mengajarkan kebenaran dengan cara dusta, kan nggak boleh. Jadi begitu. Jadi masa kita bunuh kecoa sampai pakai tank yang dari Rusia kita pinjam, kan nggak mungkin begitu. Kita kan lagi menyerang kecoa nih, kita pinjam tank dari Rusia, nggak bisa begitu. Dan lagi pula juga makanya Bang Glenn bilang nggak ada manfaatnya juga buat kita. Saifuddin itu sudah tidak akan membuat orang murtad, tapi kalau dia menyinggung negara, bisa jadi nanti negara yang turun tangan. Contoh kayak dia membela KKB, atau dia sudah disupport, sudah ada tindakan, baru nanti negara sendiri yang akan ini. Nah, kita berlepas dari itu. Tapi kalau secara penistaan agama yang dilakukan, ya kita semampu kita. Konten balas by konten, ya kita berlaku adil. Nggak bisa kita lebih daripada itu, gitu. Mungkin dari aku tuh begitu aja. Bang Tukang Daging ada yang mau disampaikan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ini yang lagi rame ini tentang lapor-melapor ya, sama tadi yang Bang Regar sampein ya. Kalau itu aku izin 5 menit dulu ya. Lanjut. Okay. Bang Len, Bang Iqbal, ini moderator nggak sih kalian? Bang Regar bantuin ya. Kalau dia mau naikin, kita santai-santai. Siap nih. Lanjut, Bang. Ya kalau dalam pandangan negara itu ya berbeda ya konteksnya. Yang disebut kebebasan berbicara itu nggak sama dengan ujaran kebencian gitu. Itu dua hal yang berbeda itu dalam negara, dalam ranah hukum ya. Yang kebebasan berbicara itu ya sebagai hak ya, hak asasi manusia. Setiap orang boleh ngomong apa saja gitu ya, tentang apa saja, dengan siapa saja. Itu hak asasi. Tapi ya jangan samakan dengan ujaran kebencian. Itu beda lagi gitu ya. Kalau ujaran kebencian itu ada deliknya, itu ada pasalnya, ada pelanggarannya gitu. Yang namanya ujaran kebencian ya penistaan agama dan seterusnya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ya, kemudian ya mengenai oten-oten yang penista agama ini ya biasalah di Indonesia ini ya, no viral, no justice. Nah itu aja sih intinya gitu ya. Dan juga harus kita capai target itu ya, selain no viral, no justice itu ya secara ini ya, secara power ya. Kalau secara personal ya terbatas kita ya. Ya mungkin bisa bersinergi tadi seperti yang disampaikan, maupun secara organisasi, ormas ya, kelembagaan ya, itu juga masih terbatas. Nah, yang powerful itu ya